Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi setelah pekan kemarin eh, libur, dan 2 pekan sebelumnya kita belum bertemu lagi dengan Budiah ini, Masya Allah. Baru pulang dari Tanah Suci, Insya Allah keberkahannya nular ini ke kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, kita sebelum acara kita mulai, kita seperti biasa akan kami sampaikan program-program dari YKRI, Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Yang pertama, ini program wakaf, yaitu ada wakaf pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Razikin yang alhamdulillah semakin terbuka lebar, semakin sedang proses pembangunan ya, jadi semakin semakin bagus jalannya, sedang proses pengurukan dari empang yang satunya. Ini bisa mulai dari 50.000 per bulan. Komitmen wakaf 1 juta per orang, bisa dicicil mulai dari 50.000 per orang. Informasinya bisa di Mbak Ilda di 0812 1110 2015. Kemudian ada wakaf pesantren, program wakaf pesantren yang sudah berjalan dari berdirinya pesantren sampai sekarang. Ini programnya 3 juta per meter persegi. Sama, bisa dicicil 50.000 per bulan. Informasinya, pendaftarannya bisa di Mas Robi di 0856 9278 3635. Jadi program wakaf ini banyak yang ketika sudah lunas ketagihan gitu, pengen lagi. Mas Robi, saya daftar lagi ya. Wakaf saya sudah lunas, daftar lagi. Kemudian ada Wali Asuh Santri, program Wali Asuh Santri. Sesuai dengan nasihat dari Ustadz Nasrullah, didik anak orang lain menjadi soleh, maka Allah akan didik anak kita. Ini jurus kickback dari Magnet Rezeki, yaitu dengan mendidik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak kita, mensolehkan anak kita, insya Allah. Dengan program Wali Asuh Santri Pesantren Khairul Razikin. Ini nanti Bapak Ibu bisa berkala setiap bulannya memberikan support untuk santri-santri pilihannya. Informasi di 0857 7247 8278. Kemudian ini untuk support santri secara umum di rekening yang tertera, bisa di save QRIS-nya atau di screenshot atau di foto. Dan bisa tanya-tanya juga di 0812 1110 2015. Dan Yayasan Khairul Razikin juga merupakan UPZ ya, unit pengumpul zakat resmi terdaftar di Basnas. Jadi ayah, bunda, bapak ibu yang ingin membayarkan zakatnya atau ingin konsultasi dulu nih, batasan harta saya berapa untuk mengeluarkan zakat malnya, itu bisa di 0821 7298 4831, dan untuk kemudian menyalurkan zakatnya di Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Dan jika Bapak Ibu ingin lebih mudah, ingin lebih mudah sekali, ingin melihat program-programnya apa saja, tinggal klik kemudian donasi. Ini bisa melalui website kita di khairulrazikin.id. Nanti Bapak Ibu bisa melihat program-program Yayasan Khairul Razikin di sana. Ada wakaf, sedekah subuh, kebutuhan santri, kemudian ada misal ada program-program terdekat, misal itu ada field trip. Nah, Bapak Ibu juga bisa support di melalui website khairulrazikin.id. Kemudian ini dari Ustadz Ali, Umroh plus Mesir, insya Allah tanggal 20 sampai 31 Desember, umroh bersama Ustadz Ali Murtado, ya, ketua yayasan kita, mudir pesantren Khairul Razikin. Insya Allah di 20 sampai 31 Desember di akhir tahun. Dan follow akun-akun media sosial kita untuk info-info terkait program-program Yayasan Khairul Razikin, kegiatan-kegiatan santri, ada di Telegram, Instagram, YouTube, maupun di TikTok. Dan insya Allah info-info kajian juga kita share melalui program-program, melalui media sosial kita yang tertera. Baik, Bapak Ibu, kita sapa terlebih dahulu. Bapak Ibu yang di YouTube ini ada dari Ibu Siti Nurjanah Sumedang, kemudian Sihartati Cikarang, ada dari Sumatera Barat hadir, Masya Allah Padang, kemudian dari Wali Santri PKR Minal hadirin, luar biasa. Ada dari
Gresik, Surabaya, Bandung, Masya Allah. Dari Sabang bahkan ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang keajaiban itu dijemput, tidak hanya ditunggu. Jadi kalau Bapak Ibu yang bertanya-tanya kenapa kok saya belum ajaib-ajaib gitu. Nah, barangkali belum ngejemput gitu. Nah, gimana cara ngejemputnya? Nah, itu gimana nih? Kita akan bersama-sama sharing dengan Budi ya. Silakan Budi ya. Oke, Yang sudah dinanti-nanti selama berminggu-minggu ini. baik, terima kasih Mas Khalid. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. oke. Apa kabar semua sahabat YKRI dimanapun Anda berada? Hmm? Alhamdulillah luar Alhamdulillah, biasa luar biasa. dahsyat. Siap. Baiklah, Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmatnya pagi yang luar biasa ini kita bisa kembali silaturahim ya dalam mengenal lebih dekat siapa itu YKRI ya gitu. Selamat datang buat sahabat-sahabat yang baru pertama mengikuti Zoom ini ya, baru menonton tayangan ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah ya datangnya hidayah Allah dalam hidup kita. Amin amin ya robbal alamin ya. Semakin lama kita bersama, rasa-rasanya semakin pantas kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak ya, yang dulunya kita tanpa arahan, yang dulunya kita nggak ada petunjuk apa-apa, yang dulunya kita bingung ya, pancarannya itu selalu 5G terus ya, galau, gelisah, gundah, gulana, gue banget gitu loh gitu ya. Hari ini kita bisa terbimbing, hari ini kita bisa selalu mendapatkan arahan, hari ini kita selalu diberikan apa itu namanya step by step, bagaimana memperbaiki kualitas kehidupan, bagaimana mereposisi kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya alhamdulillah satu persatu sahabat YKRI Masya Allah mendapatkan keajaiban demi keajaiban ya, dan juga satu persatu sahabat YKRI akhirnya menemukan jalan ya yang paling dahsyat untuk menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya. Selasa ini kita bisa bersua kembali dan saya ini eh, mendapatkan topik yaitu keajaiban itu dijemput ya, bukan hanya ditunggu gitu ya. Dan tadi Mas Khalid ini lucu banget ya. Jangan-jangan keajaiban kita belum datang karena kita belum menjemput ya gitu. Ya apa cara jemputnya? Coba ada Gojeknya nggak ke sana? Ada angkot jurusan mana ya untuk jemput keajaiban ini ya, jemput rezeki gitu ya. Jadi kepikiran jemputnya pakai apa gitu kan? Baik, sahabat semua, eh, sebelum saya masuk sesi, saya ingin sekali sharing ya gitu. Tadi juga disebutkan bahwa di Desember nanti, Direktur Pesantren Khairul Rozikin ya, yaitu Bapak Mudir ya, Mudir Pesantren Khairul Rozikin ya, Al Ustadz Ali Murtado ya akan umroh ke Tanah Suci plus Mesir, Masya Allah ya gitu. Ini pasti dinantikan oleh semua jamaah, khususnya sahabat YKRI. Kenapa? Karena bersama beliau itu kisah sirah ya, sirah Nabi itu Masya Allah ya, beliau spesialisasi di sana, apalagi menyempatkan berkunjung ke Mesir. Saya doain banget ya semua yang nonton hari ini dikasih keajaiban sama Allah, bisa berumrah ke Tanah Suci bareng Ustadz Ali Murtado, mampir ke Mesir lagi. Ngapain Bu dia ke Mesir? Ngincipin martabak Mesir kali ya. Jadi sahabat semua, ada satu tempat ya di muka bumi ini yang selalu rindu ya. Udah di sana tawaf wada mau pulang aja udah rindu kepengen pengen datang lagi, belum pulang pengen datang lagi. Ya. Jadi jadi saya doain banget semua yang nonton hari ini
Allah mudahkan bisa beribadah di tanah suci ya. Allah mudahkan bisa dicukupkan rezekinya untuk berulang kali bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan juga ya Allah berikan keberkahan rezeki yang terus menerus sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik teman-teman semua ya. Mengawali kajian ini, saya juga mau mengucapkan salam hormat buat semua sahabat yang pagi ini berkesempatan hadir di ruang Zoom dan juga menonton via YouTube ya. Semoga keselamatan, perlindungan, karunia, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala mengalir buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin ya. Gitu. Nah, adapun beberapa program yang tadi disebutkan oleh Mas Khalid itu saya juga mengucap syukur ya Allah ya Masya Allah ya gitu. Allah mudahkan semua sampai akhirnya akses jalan menuju pesantren Beji ini ya di mana masyarakatnya ada di belakang saya, para santri ya, yang menghafal Al-Quran ya. Kemarin juga waktu milad ke-9 Magnet Rezeki, santri kita mendapatkan 1 tiket umroh. Masya Allah, itu wow keren banget ya. Subhanallah ya gitu. Salah satu santri kita mendapatkan umroh gratis ya, hadiah umroh gratis ya bersama Ustadz Ali Murtado ya Allah ya Rob ya gitu itu luar biasa bahagianya ya gitu. Nah, Bapak Ibu semua, dalam hal ini saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat para muzaki, buat teman-teman donatur, buat para wakif ya, dan juga wali asuh santri. Ya Allah ya, wali asuh santri ini mendapatkan porsi yang paling prioritas ya, khususnya dalam eh, program yang kami kawal hari ini ya gitu di mana kita mulai tersadarkan ya sahabat semua, bagaimana cara membuat anak-anak kita qurra ta'ayun, bagaimana cara membuat anak-anak kita ya menjadi anak-anak yang patuh ya, yang insya Allah ya solih soliha, insya Allah sekolahnya dimudahkan semua sama Allah ya. Nah, kita ada wasilahnya gitu loh. Kita ada cara ajaibnya, yaitu menjadi wali asuh ya di pesantren Khairul Rozikin ini ya. Dan itu dampaknya luar biasa banget. Saya pribadi ya yang ikut dalam program ini ngerasain banget. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Anak-anak saya nun jauh di sana. Allah lindungi, Allah mudahkan kuliahnya. Allah mudahkan semua persoalan dalam studinya ya. Allah lindungi keberadaannya yang jauh dari orang tua. Aduh, netes air mata kalau ngomong itu ya teman-teman. Nah, ini saya menggugah kembali. Saya panggil kembali ya semua ibu, semua orang tua ya. Bangsa ini udah nggak tahu lagi caranya bagaimana menata Gen Z ini. Ya, bangsa ini udah terlalu kerepotan. Bagaimana untuk membuat sebuah parenting lah, membuat sebuah metode untuk menggiring atau mengkoridor atau mengarahkan ya generasi Gen Z ini yang sudah unlimited globalisasinya, yang sudah nggak bisa ditahan ya, nyemplung dalam globalisasi, tahu seluruh dunia, everything on hand, yaitu di handphonenya, ya apa caranya gitu kan. Begitu banyak orang tua yang juga akhirnya ketakutan akan anak-anaknya. Maka sahabat YKRI yang tercinta, izinkan saya menyentuh kembali hati kita, wahai para orang tua. Yuk mari kita support program Wali Asuh Santri. Kenapa? Karena sesuai nasihat dari gurunda kita Ustadz Nasrullah, pada saat kita peduli terhadap pendidikan anak santri, pada saat kita peduli terhadap anak-anak santri, yang insya Allah mereka adalah para kekasih Allah, ya, yang terus menghafal Quran setiap detiknya, yang terus beribadah di dalam pondok pesantren itu, ya, insya Allah. Ya, pada saat kita menjadi wali santri atau menjadi wali asuh, ya, Allah mudahkan hidup kita. Allah jaga anak-anak kita karena kita menjaga
mensupport anak-anak santri. Insya Allah teman-teman, ini bukan sekedar sharing, ya, bukan sekedar ajakan, tetapi izinkan saya sebagai salah satu dari yang mengalami program ini untuk mengajak bersama-sama, ya, mengalami hal-hal yang telah saya alami. Saya sudah mengalami ini teman-teman, makanya ini tidak akan berhenti di sini saja, karena ternyata ya pada saat kita punya sebuah visi besar, YKRI ingin membangun, ingin mewujudkan 100 pesantren di Indonesia. Masya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya teman-teman semua gitu. Ini Masya Allah, Allah beri jalannya ya gitu. Allah beri jalannya dengan program-program kreatif ya yang dititipkan oleh pemikiran-pemikiran para ustadz ustazah kita, pemikiran-pemikiran oleh para pemimpin kita ya gitu. Allah titipkan pemikiran-pemikiran itu kepada para pemimpin. Ya, kami melakukannya dengan sepenuh hati karena kita nggak punya ilmu apa-apa, kita nggak punya kemampuan apa-apa, kita hanya punya tenaga, kita hanya punya waktu untuk bisa mensupport kegiatan ini. Ya, kenapa sahabat semua? Karena ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rob. Ya. Makanya inilah yang membuat saya pribadi tak hentinya bersyukur ada di dalam Yayasan Khairul Rozikin ini dan tentunya dalam pembinaan dan diasuh oleh gurundah kita Ustadz Nasrullah. Masya Allah ya. Baiklah sahabat semua, ya sekilas tentang YKRI ya. Kami juga sudah berkembang di pesantren Khairul Rozikin Tarbiyatun Nisa di Bogor ya. Yuk mari sama-sama kita bergandeng tangan ya. Kita utamakan jalan Allah ini ya. Sesaat lagi juga tahun depan kita juga akan tambah ya pesantren Khairul Rozikin Tegal ya di bawah komando ya seorang hamba mulia yang dititip Allah ya yaitu Ibu Agustin sekeluarga. Masya Allah, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk beliau dan seluruh orang-orang yang mensupport beliau ya, amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, udah nggak sabar mau kajian ya gitu. Siapa yang udah rindu ketemu ketemu ya, ketemu kajiannya ya, bukan ketemu budiannya ya. Oh, dua-duanya ya, Masya Allah. Ya, jadi bahagia banget ya dirindukan ya. Baik, Alhamdulillah ya. Hari ini kita mau angkat sedikit topik tentang ternyata rezeki itu dijemput, nggak hanya ditunggu ya, gitu. Ini mulainya dari mana ya enaknya ya? Jemputnya apa di perempatan mana ya gitu ya. Titik jemputnya udah sesuai belum gitu ya kalau Gojek ya. Nah, so teman-teman simpel aja, santai aja karena ilmu Allah itu luar biasa mudah ya. Ilmu Allah tuh mudah. Allah tuh nggak pernah minta banyak ya. Dan Allah tuh selalu ngasih yang mudah kok buat kita ya gitu. Tetapi mungkin sebelum kita bicara rezeki itu dijemput ya, mungkin kita itu perlu mempersiapkan diri. Pada saat kita udah jemput rezeki kita itu, wadah kita udah cukup belum? Contoh, ada pembagian susu gratis ya. Saya itu kapan hari tiba-tiba lewat aja di YouTube gitu ya. Para pengusaha susu lagi gratis atau bagi-bagi sedekah susu karena suplai susu berlebih ya gitu. Penyerapan susunya terbatas, suplai susunya berlebih, akhirnya daripada dibuang dibagi-bagi ya. Ini barusan ada beritanya ya. Saya ini jarang nonton berita, tapi itu tiba-tiba muncul ya pada saat saya apa nyetel itu zikir pagi ya gitu. Nah, terus teman-teman ya, itu pembagian susu berlimpah sampai satu pickup gitu ya, bertontong apa pakai gentong-gentong gitu ya, dibagiin gratis di pinggir jalan ya gitu. Nah, Anda dikabarin nih, Mas Khalid, ada pembagian susu murni, baru perah ya, dari sapi perah asli gitu kan. Oh bener tak Budia, iya di mana sono tuh di perempatan. Udah gitu Mas Khalid datang jemput, tapi nggak bawa wadah. Wadahnya cuma satu gelas doang. Aduh.
Padahal itu berapa drum, berapa tangki ya yang dibawa gitu. Jadi teman-teman ya, pada saat ada kabar itu, ternyata rezeki itu dijemput. Wadahnya Anda seberapa? Halo, halo, ya gitu. Ya kalau bagaikan susu tadi, yang datang tuh ada yang bawa satu botol Aqua yang kemasan 600 mili. Ya dapatnya segitu doang akhirnya. Ada yang bawa satu galon, galon kosong 19 liter, dan itu pun dikasih sama yang punya. Karena daripada ngebuang susu. Ada yang bawa ember gede banget, ada tutupnya, dikasih loh sama yang punya susu tadi. Ya, petani susunya, peternak susunya ya. Itu. Kemudian ada yang bawa 2 botol gitu ya, 1 literan, jadi dapat 2 liter. Nah, so sahabat semua, ilustrasi ini menggambarkan ya, rezeki itu dijemput. Betul, ya, gitu. Tapi sebelum kita bicara dijemput, ya menjemput, kita siapin wadahnya seberapa, ya. Wadah kita seberapa gitu. Nah, wadah saya udah banyak, Bu, ya gitu. Wadah saya udah banyak. Coba dicek kosong nggak isinya. Jangan-jangan wadahnya besar, isinya udah penuh, susunya nggak bisa masuk dong. Ini nih, ilustrasi ini, Masya Allah, Alhamdulillah ya, tiba-tiba muncul ini. Saya prolog beberapa waktu sambil nunggu ya. Allah kasih nggak ya ini inspirasi? Kalau enggak ya udah deh, ngomong apa yang sesuai apa yang dibilang Mas Khalid gitu kan. Tetapi saya sambil doa tadi, ya Allah kasih yang fresh dong gitu kan. Kasih ya Allah yang Allah ingin sampaikan kepada jamaah, bukan yang Budiah ingin sampaikan kepada jamaah gitu. Dan Masya Allah, ilustrasi susu ini keluar. Ya gitu. Nah, teman-teman semua ya gitu. Jangan-jangan gitu kan ya. Ini gitu yang bawa gelas doang. Ini mungkin punya botol besar, tapi mungkin isinya yang lain. Sehingga susunya yang fresh, susu murni yang sangat sehat ini dapatnya segelas doang. Gitu. Bisa jadi orang itu dikasih tahu, Mas Khalid, ada pembagian susu tuh, rezeki kan gitu ya. Yuk dijemput di mana di sono gitu. Aduh, botol ini isinya sirup. Botol yang satu isinya kopi. Botol yang satu lagi isinya teh. Nggak rela buang itu. Ya, nggak rela dibuang isinya ini sirup, teh, kopi. Akhirnya cuma ngambil 1 gelas susu. Ya, seringkali loh kita ini udah dijanji rezeki besar, tapi wadahnya kita nggak rela numpahin yang lama, gitu. Pertanyaan saya gini, ini ilustrasi doang ya. Susu murni sehat mana sama teh? Sehat mana sama sirup? Sehat mana sama kopi? Kadang-kadang karena kepemilikan ini kita nggak rela buang yang lama, sehingga kita nggak dikasih yang baru. Nah, teh, kopi, sirup ini apa, Bu Dia? Ya gitu. Ibaratkan botol itu wadahnya yaitu hati kita. Seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu. Maka orang yang datang bawa gelas dikasih 1 gelas. Orang yang bawa 1 galon dikasih kok 1 galon. Ya, pokoknya galonnya kosong ya. Orang yang bawa 1 ember dikasih. Mungkin kalau kuat ngangkut drumnya dikasih tuh sama drumnya sekalian ya. Gitu. Nah, so teman-teman, yuk pelan-pelan ya. Budiah janji kok pelan-pelan saja. Ya. Nah, yuk coba dicek wadah rezeki kita. Ya, sebelum kita bicara jemput. Kalau jemputnya mah gampang. Oke? Gitu, jemputnya pakai apa, Bu Dia? Pakai 10 jurus magnet rezeki. Kan udah hafal semua. Jurus 1, buka perisai. Jurus 2, LOP. Wow, keren. Jurus 3, disiplin kata. Jurus 4, garis kebenaran. Kan udah hafal. Garpu talam sampai berkali-kali. Gitu. Kok rezekinya netes doang? Bukan netes. Wadahnya kita
Muatnya segitu. Seluas apa rezekimu, seluas itu seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu. Ya, maka sebelum bicara menjemput rezeki, cara jemput rezeki yaitu 10 jurus mana rezeki, kita cek dulu dong wadah hati kita. Hati itu kayak wadah. Hatinya seluas apa nih nampung rezekinya? Ya, gitu. Gimana Bu dia tahu hati kita udah luas apa belum? Coba dicek. Pada saat ngecek hati, ada sakit hati nggak sama orang lain? Itu menu-menuhin isi hati loh. Beneran. Ada sakit hati nggak sama orang lain? Ya Allah, saya masih dongkol Bu Dia. Nah, itu menuin setengah tangki sendiri. Ya, jadi rezeki sama sakit hati setengah-setengah dong. Gitu. Lalu udah sakit hati, ada apa lagi? Saya dendam Bu Dia. Aduh, itu 3/4 isi hati. Ya, jadi rezekinya masuk 1/4 doang. Ya, hati kita itu satu. Wadah kita itu satu, dititip Allah. Kalau ya sudah diisi semua yang tidak bagus, berarti yang bagus nggak bisa masuk. Gitu. Ya, kalau wadah kita udah diisi teh, susu nggak bisa masuk, kecuali jadi teh susu ya. Bercanda. Ya gitu. Nah, baik teman-teman semua sampai di sini clear ya. Gitu. Sampai di sini clear. Nah, Bu Dia gimana? Kan emang dia yang salah. Kan emang ini udah belasan tahun loh Bu Dia saya nyimpen sakit hati ini. Di depannya sih saya baik-baik aja. Ya, tapi sebenarnya Bu Dia dalam hati nurani saya tuh sakit hati sekali. Nah, jadi teman-teman kalau masih ada itu, ya, ya nggak apa-apa juga sih, gitu kan. Allah tuh maha halus. Allah mempersilahkan kok mau menjadi kolektor sakit hati, ya. Allah mempersilahkan kok mau nyimpen barang antik di dalam hati kita yaitu dendam, ya, kecewa, sakit hati, mau dikoleksi sampai akhir zaman nanti juga boleh kata Allah ya. Tapi kita yang rugi. Kita akhirnya yang tangki hati kita bukan isinya rezeki yang barokah gitu. Mungkin masih sayang dengan sakit hatinya. Kayak apa itu ya? Makanya disebut perisai rezeki. Bangga banget ya kalau cerita tentang sakit hatinya. Gitu. Nah, ya ini makanya yang nggak ikut milad kemarin sayang banget ya. Ada satu materi yang jelek banget kemarin ya tentang luka. Ya, perangkai luka menjadi cahaya ya gitu. Tunggu bukunya ya. Nah, jadi sahabat semua, pada saat kita udah merilis ya salah satu jurus magnet rezeki yaitu RFF ya, gitu. Ya, itu akhirnya isi tangki kita mulai kosong dari hal-hal yang nggak bagus, gitu ya. Dan ini bisa nanti terisi oleh rezeki-rezeki yang kita jemput tadi, gitu kan? Gitu. Ini kelap-kelip, kedap-kedip terus. Kenapa ya Mas Khalid ya? Oke. Iya. Nah, jadi sampai di sini ya teman-teman, kita bicara dulu wadah hati kita. Gitu. Ini yang mungkin lebih tepat ya dari apa yang ilustrasi disampaikan Mas Khalid tadi. Kok rezeki kita belum banyak? Kok kita belum ajaib? Jangan-jangan kita belum jemput rezekinya gitu kan? Gitu. Ternyata nggak cuma ditunggu tapi dijemput gitu. Ya benar. Nah, proses menjemput itu kan harus bawa wadah gitu kan? Harus bawa wadah gitu. Nah, karena nggak bawa wadah ya nggak dapet gitu. Atau karena wadahnya penuh ya nggak bisa ditambahin gitu ya. Nah, so teman-teman, nah caranya gimana Bu dia mengkosongkan wadah ya, mengosongkan wadah. Yang pertama ya jurus yang pertama buka perisai, sering-sering sholat taubat ya, sering-sering sholat taubat. Ya, kalau sholat taubat itu bawa dosanya gitu. Ya, jangan sampai sholat taubat tidak membawa dosanya. Dosa mana yang ingin ditaubatkan? Iya, satu sholat taubat
Ya, satu sholat taubat, satu satu dosa, satu sholat taubat. Dan insya Allah satu sholat taubat, satu rezeki datang. Ya gitu. Baik. Nah, jadi teman-teman ya mengkosongkan wadah atau mengosongkan wadah yaitu harus dengan pertobatan yaitu buka perisai ya gitu. Rilis RFF, semua yang tidak mendatangkan pahala, semua yang tidak disukai Allah ya itu dirilis aja. Karena itu nggak berguna, dibawa pun ya dijadikan koleksi di hati juga nggak berguna ya. Ya malah itu mendatangkan apa itu namanya eh, ketidakbaikan dalam hidup kita sendiri ya gitu. Mulai hari ini kita simpan yang baik-baik aja di dalam hati kita ya gitu. Nah, so teman-teman ya salah satu mengurangi hal yang tidak baik masuk dalam hati kita adalah ubah komen menjadi doa. Ya gitu, ubah komen menjadi doa ya. Barusan banyak banget yang komen-komen masuk di WA saya ya terkait gangguan barusan gitu ya. Hanya satu aja yang saya balas ya kepada semua teman-teman, doain ya gitu aja ya gitu. Ya doain mudah-mudahan Allah lindungi kita ya dan Allah muliakan mereka ya gitu. Allah berikan hidayah kepada mereka yang belum ketemu dengan cahaya Allah ya gitu. Nah, so Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah ya. Nah, jadi yang pertama rezeki itu dijemput ya gitu. Bukan ditunggu saja. Maka sekarang teman-teman yang hanya menunggu aja, mungkin sambil menunggu lebih kreatif ya, sambil menunggu sambil mengosongkan ya, mengosongkan wadah rezeki ya di dalam hati kita. Seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu. Ya gitu. Jadi ilustrasi susu yang di depan tadi, ya, yang bawa segelas berarti wadahnya segelas, ya dapatnya segelas ya. Yang dapatnya 1 galon, bawanya 1 galon ya dapat banyak ya, bisa untuk seluruh keluarga gitu ya. Nah, jadi teman-teman, yuk mulai terus husnudon billah ya, husnudon berprasangka baik terus kepada Allah ya gitu, bahwa Allah tuh mau beri semuanya kok dalam hidup kita. Ya, Allah tuh nggak sabar pengen ngasih kita itu rezeki-rezeki atau keajaiban yang bertubi-tubi. Ingat kan dalam kita mengkaji ilmu makna rezeki, ya Ustadz Nas sering ngomong ya, rezeki itu datangnya mendesak. Rezeki itu mendesak kita. Tapi kalau wadahnya nggak cukup gimana dong, luber ya. Luber ya, inilah yang sering dialami teman-teman yang tiba-tiba dapat rezeki besar hilangnya juga cepat. Nah ini berarti luber, nggak cukup wadahnya ya gitu. Mungkin dari isi tangkinya ya, isi wadah hatinya, bejana hatinya masih banyak nih, apa itu namanya, masih banyak ya hal-hal yang eh, harusnya nggak disimpan di situ ya gitu ya. Nah harusnya nggak disimpan di situ. Kita kalau punya kulkas gitu ya, kita simpan yang baik-baik aja kan makanan ya gitu. Nah jadi kita punya hati, kita juga simpan yang baik-baik aja di dalam hati kita ya gitu. Nah cara jemput rezeki nih, tadi kan cara ngosongin wadahnya supaya bisa dapat rezeki banyak. Nah cara jemput rezekinya yang pertama adalah buka perisai ya. Teman-teman nggak bosen-bosennya saya ingetin, sehari temukan 10 dosa, ya. Sehari temukan 10 dosa, ya. Dan sehari lakukan 10 sholat taubat. Aduh, itu minimalis banget. Maksudnya itu minim banget yang harus kita lakukan hari ini untuk memulai perbaikan dalam hidup kita. Ya, gitu. Ya, insya Allah saya doain banget. Ya, satu sholat taubat, satu rezeki datang. Ya, satu sholat tobat, satu uang merah datang. Wah, kalau bicara uang merah langsung berbinar-binar semua matanya ya. Ya gitu. Nah, demikian Mas Khalid ya, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang sudah nonton bareng nih, ada beberapa yang udah nonton bareng ya di Sidoarjo, di beberapa tempat lain ya. Ini udah bersama-sama ya untuk apa itu namanya, berjamaah ya, nonton bareng, biar kenapa, biar barokahnya bareng-bareng ya gitu. Mumpung bareng-bareng selesai acara ini masih ada kesempatan duha ya, lakukan duha 12 rakaat ya gitu, 6 kali salam. Wah, apa itu janji Allah untuk menjemput rezeki atau mendatangkan rezeki berduyun-duyun.
Ya gitu. Jangan kita tahu cara jemput tapi rezekinya nggak banyak. Ya gimana cara banyakin rezeki? Janji Allah adalah sholat duha, ya gitu. Mumpung berjamaah bareng-bareng, habis ini dirikan sholat duha 12 rakaat bersama-sama, ya gitu. Paling 15 menit kelar tuh mah gitu kan. Masih ada waktu, selesaikan sekaligus ya, mumpung berjamaah, mumpung bareng-bareng. Semangat ya, semangat taubaholik. Selesaikan juga 10 sholat taubatnya ya 20 rakaat ya itu nggak lama kok. Lebih lama scrolling Shopee, apalagi kemarin 11.11. Aduh, banyak diskon banget ya. Scrolling kemana-mana sampai 2 jam ya, nggak inget ya. Ini paling mendirikan sholat duha dan taubat nih nggak sampai setengah jam ya gitu. Allah minta nggak pernah banyak kok ya gitu. Kita mintanya banyak itu enggak. Tetapi Allah maha tak terhingga sehingga Allah mampu terus memenuhi semua yang kita inginkan sesuai dengan di dalam surat Al-Ghafir ya ayat 60 ya insya Allah Mas Khalid ya. Mintalah berdoalah kepada Allah pasti diperkenankan sama Allah ya gitu. Nah, baik demikian Mas Khalid, mudah-mudahan kajian kita yang dahsyat hari ini ya eh, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Khalid. Baik, terima kasih Budia. Saya baru nyadar ini ada yang banyak yang nobar ternyata ya. Ada Bu Luciana, Bu Novi, kemudian ada di Cimahi, Cikarang. Ini duduk bareng-bareng, nonton bareng-bareng, luar biasa. Mohon maaf Iya. tadi ada ketidaknyamanan, kesalahan teknis. Semoga kita dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Baik Budia, kalau masih ada satu pertanyaan, apakah bisa? Atau kita sudah selesai? Kayak sepertinya sudah selesai. Sudah Iya. selesai. Oh, baik. Baik, ayah ibu, mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan kita pada hari ini karena tadi ada eh, apa ya, bungkus permen gitu ya. Jadi kita berkurang waktunya, tapi tidak apa-apa, tidak, semoga tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita dapat dari Budiah. Jadi kalau mau jemput rezeki tadi siapin wadahnya. Wadahnya itu apa? Wadahnya itu keluasan hati kita. Jadi sebagaimana luasnya hati kita, seluas itu pula rezeki yang akan kita terima. Itu quotes fresh banget dari Budiah pada pagi hari ini. Terima kasih Budiah atas sharingnya pada pagi hari ini. Kita ucapkan jazakumullah khair. Dan kepada Bapak Ibu sekalian kita juga ucapkan terima kasih banyak. Semoga istiqomah selalu dalam kebaikan. Dan insya Allah kita berjumpa kembali pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Budi. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Wabarakatuh. Budia. Terima kasih, Pak Terima kasih Mas. semuanya. Ya, semoga berkah selalu ya.